Guys, balik lagi sama gue, Anton Nenggolan, dan kali ini gue mau bahas HP Realme yang ganteng banget, Realme GT Master Edition. You don't have to wait for me. You don't have to wait on me. You don't have to wait for me. Jujur aja, gue beli HP ini karena desainnya ganteng guys, and that's it. Gue nggak tahu speknya, dan gue juga nggak baca-baca tentang itu. Yang gue tahu desainnya keren dan harganya juga oke. Makanya kemarin akhirnya gue beli satu. Ya gue tahu bagus atau enggaknya desain HP itu tergantung selera masing-masing aja. Tapi gue semangat banget sih nyobain HP ini, soalnya gambar HP dan desain boxnya itu emang beneran keren. Bahkan tulisan dari speknya aja kelihatan nggak boring guys. Jadi ini nice banget. Oh ya, kemarin gue ambil Realme GT 8GB 256GB versi Voyager Grey. Sebenarnya ada warna lain sih, tapi yang itu warnanya mainstream banget guys. Makanya gue langsung ambil yang warna grey aja. Selain HP-nya, isi dari boxnya ternyata cukup seru. Di sini ada case yang desainnya mirip dengan back cover HP-nya. Terus ada chargeran yang besar banget, outputnya 65 watt. Terus ada kabel charger Type-C, dan yang terakhir ada kertas manual dan juga garansi. Overall sih isinya menarik banget, soalnya kita dapat case dan juga chargeran yang bagus. Mantep banget sih ini. Nah, untuk HP-nya sendiri, tampilannya sesuai dengan ekspektasi gue. Soalnya tampilannya itu cakep, keren, dan juga cakep. Menurut gue, mulai dari pilihan warna, desain kamera, dan back covernya, HP ini memang beneran terkesan stylish dan elegan. Sejauh ini, bagi gue, ini desain HP Realme yang paling keren. Bahkan lebih keren dari Realme 7 Pro dan juga Realme X2 Pro yang juga punya desain spesial. Tapi selain itu, yang buat gue penasaran dengan HP ini adalah feel in hand-nya. Soalnya, HP ini materialnya bukan kaca, bukan polikarbonat, dan juga bukan metal, tapi ini adalah vegan leather, dan itu jarang banget sih. Dan pas dipegang gue ngerasa tekstur kulitnya kasih feel yang unik banget. Kalau dibandingkan dengan Poco atau Galaxy A, menurut gue ini terasa sedikit lebih mewah. Tapi level mewahnya itu nggak sampai ke level smartphone high-end sih, soalnya framenya itu masih polikarbonat guys, dan itu ngebuat feel keseluruhan HP-nya nggak sepremium HP-HP yang harganya belasan juta. Tapi setidaknya untuk kelas harga segitu, feel in hand dari GT Master ini menurut gue paling berkesan. Mood booster banget sih kalau punya HP yang desainnya keren kayak gini. Terus gue juga suka dengan case-nya, dan menurut gue ini penting, soalnya HP kayak gini biasanya susah banget untuk dicariin case. Seharusnya HP kayak gini nggak boleh dipakein case sih, karena sayang aja gitu desainnya ketutupan oleh case. Tapi kalau case-nya kayak gini, ya gue sih rela-rela aja makainya, karena dia nggak menghilangkan kesan keren dari desain HP-nya, dan dia juga nggak ngebuat bodinya jadi bongsor, sekaligus dia juga kasih grip yang lebih nyaman di tangan. Menurut gue case-nya ini ngelengkapin experience dari HP ini, karena kita tetap bisa flexing dengan atau tanpa case. By the way, HP yang jor-joran di desain biasanya agak kompromi di spek, dan pas gue baca spek HP ini, kayaknya dikompromiin cuma baterainya doang. Soalnya kapasitas baterai HP ini kecil ya, cuma 4300 mAh doang. Itu lebih kecil kalau dibandingkan dengan HP lain yang biasanya kapasitas baterainya itu ada di atas 4500 mAh. Jadi ya, dengan kapasitas segitu, gue rasa HP ini memang bukan ditargetkan untuk heavy users atau orang yang cari HP untuk pemakaian 2 hari. Tapi pas dicobain, ternyata ketahanan baterainya masih terhitung bagus guys. Kemarin gue pakai seharian untuk foto-foto dan juga main game selama 1,5 jam, ternyata dia masih bisa bertahan selama sehari dengan screen on time sekitar 6 jam. Tapi sebenarnya yang seru dari baterai HP ini bukan di kapasitas baterainya guys, tapi di chargernya. Soalnya walaupun kapasitas baterainya nggak begitu besar, ternyata charging time dari chargernya itu super kenceng. HP ini pakai charger yang outputnya 65 watt, dan charger yang satu ini kencengnya bukan main guys. Kemarin gue coba charge dari 2% dan baru 10 menit aja, ternyata baterainya udah keisi setengah, dan ternyata untuk full charge dia cuma butuh waktu sekitar 28 menit. Ini gila kenceng banget. Dan kalau ngeliat kecepatannya kayak gitu, gue sih yakin ini charger tercepat saat ini sih. Soalnya setahu gue, belum ada charger HP yang charging time-nya bisa tembus di bawah 40 menit. Sedangkan yang ini charging time-nya sekitar 30 menitan. Dan menurut gue, ini keren banget sih. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah performanya sama kencengnya dengan chargernya? Soalnya prosesor HP ini diganti guys, padahal mereka itu udah 3 generasi nggak ganti prosesor. Bagi gue ini menarik karena awalnya gue pikir mereka masih tetap pakai prosesor kesayangan Realme, yaitu Snapdragon 720G. Tapi pas gue cek, ternyata HP ini udah pakai prosesor yang baru guys, namanya Snapdragon 778G 5G. Kalau dari namanya sendiri udah kelihatan kalau itu sama-sama prosesor gaming, dan gue rasa ini lebih future proof lagi sih, soalnya kalau dibandingkan dengan dulu-dulu, yang ini udah support jaringan 5G. Nah, kalau dari benchmark Antutunya sendiri, nilai dari Snapdragon 778G ini sudah jauh lebih tinggi dari HP-HP Realme yang pakai Snapdragon 720G, yang rata-rata nilainya cuma ada di kisaran 300 ribuan. Dan pas gue coba pakai untuk pemakaian seharian, beda nilai Antutu sebesar itu memang kasih efek yang terasa. Soalnya kalau dibandingkan dengan HP Realme yang harga
harganya mirip, performa HP ini lebih kencang, lebih kuat, dan juga lebih stabil. Kalau dibandingin sih HP-HP Realme yang dulu jelas terbantai sih guys, soalnya di sini dia punya prosesor yang lebih kencang dan layar yang refresh rate-nya jauh lebih tinggi. Jadi perbedaan performanya itu bener-bener jelas terlihat. Bahkan bisa gue bilang Realme GT Master ini bawa layar yang speknya tertinggi untuk smartphone mid-range zaman sekarang. Soalnya dia udah pakai layar AMOLED high refresh rate. Itu beneran ngebuat gambar HP ini jadi kelihatan lebih vivid, lebih banyak fitur, dan ngebuat performanya kelihatan mulus banget. Dan pas gue baca-baca lagi speknya, ternyata fitur gamingnya sekarang lebih banyak guys. Soalnya sekarang udah ada fitur vapor chamber untuk kontrol temperatur pas main game. Dan juga dia punya touch sampling rate 360Hz. Dan itu bakal ngebuat respon layarnya tuh jadi lebih cepat. Pas gue cobain untuk main game, ternyata gue happy banget ngegame di HP ini. Soalnya semua game yang gue coba bisa berjalan lancar dengan settingan maksimalnya. Jangankan PUBG Mobile, Genshin Impact di settingan maksimalnya aja bisa berjalan sampai 60 FPS di HP ini. Dan itu seru banget sih, soalnya rata-rata HP di harga segini biasanya pasti nge-lag kalau digas pakai settingan game kayak gitu. Bisa gue bilang performanya masih dekat dengan Poco X3 GT yang kemarin gue review, dan itu bagus banget soalnya Poco X3 GT itu kan performanya kenceng banget. Tapi gue rasa Realme GT Master lebih stabil soalnya pas dites pakai CPU throttling, Realme GT Master ini lebih stabil kalau dibandingkan dengan Poco X3 GT. Gue bilang kayak gitu karena setelah 10 menit tes, performa Poco ini naik turun dari 80 ke 50%. Beda banget dengan Realme yang performanya nggak turun-turun dan tetap stay di kisaran 90% performa sampai tesnya selesai. Jadi ya untuk performanya bisa gue bilang gue puas sih dengan performa HP ini. Soalnya gue pikir awalnya ini performanya sama aja kayak HP mid-range yang lain. Tapi ternyata pas dicobain performanya udah masuk ke level flagship killer dan itu nice banget. Nah untuk kameranya sendiri pas gue liat speknya ternyata dia nggak pakai kamera yang sama dengan Realme 8 Pro. Resolusi kameranya 64 megapiksel dengan perekaman video maksimal di 4K 30 fps. Terus dia juga punya lensa ultrawide dan juga lensa makro 2 megapiksel. Nah setelah gue cobain dari hasil fotonya sendiri, detail foto di kondisi cukup cahaya menurut gue hasilnya sangat bagus. Terus dia juga punya warna-warna yang cakep dan gak lebay. Bagi gue sendiri sih ini jenis foto yang gue suka karena selain tajam, warnanya juga udah bagus. Jadi nggak perlu sibuk-sibuk lagi untuk diedit, kalau mau fotonya langsung di-share. Terus kalau di kondisi low light, hasilnya juga tajam dan minim noise. Setelah coba banyak HP, menurut gue night mode dari Realme GT ini salah satu yang paling ekstrim karena dia bisa mengekspos shadow dengan sangat baik, jadi terang banget dan sangat minim noise juga di era itu. Kadang itu ngebuat fotonya agak terlalu terang sih, tapi ini seru sih kalau dipakai untuk foto-foto pemandangan malam. Oke guys, ini contoh perekaman menggunakan Realme GT Master, resolusinya 4K 30 fps. Teman-teman bisa nilai gimana kualitas warna, ketajaman, dan juga warnanya. Dan sekarang jam 5 sore guys, jadi emang nggak terlalu terang. Tapi teman-teman bisa nilai gimana kualitasnya kira-kira seperti apa. Untuk image stability sendiri, gue nggak tahu dia punya atau enggak, soalnya di settingannya tadi gue cari nggak ada. Tapi kita lihat aja kira-kira gimana tingkat kestabilannya kalau diajak lagi jalan. Dan untuk harganya sendiri, kemarin gue beli HP ini dengan harga 4,999 juta, jadi udah hampir masuk 5 juta. Dan dengan harga segitu menurut gue ini HP gila banget sih. Gue bilang ini gila soalnya baru kali ini ada HP yang fokusnya di desain, tapi punya spek flagship killer dengan harga smartphone mid-range. Biasanya di harga segini, entah itu desain ataupun spek, pasti ada aja yang dikompromiin. Tapi pas gue cobain HP ini, gue nggak nemu itu di sini. Soalnya desainnya cakep, speknya bagus, dan harganya juga oke. Dan dengan semua apa yang dibawa, gue sih sangat rekomendasiin HP ini untuk dibeli sih. Soalnya jarang-jarang sih ada flagship killer yang ganteng, tapi harganya nggak mahal kayak gini. Oke, jadi mungkin segitu aja guys pendapat gue untuk Realme GT Master Edition. Kalau kalian suka dengan video ini, pencet like dan jangan lupa juga subscribe biar kita bisa ketemu lagi di video-video berikutnya. Makasih udah nonton guys. Ciao.